Kalau ngomongin Blok M, apa sih yang langsung kalian pikirkan? Negara Blok M, makanan enak, MRT, atau mantan yang rumahnya di sini? Tapi kali ini bukan soal itu. Ini hari spesial. Karena kita nggak cuma makan atau nongkrong, tapi ikut walking tour keliling Blok M. Mulai dari Masjid Al-Azhar, kawasan ASEAN, Peruri, sampai ke terminal Blok M. Siap-siap ya, karena Blok M ternyata punya sejarah yang lebih menarik daripada perjalanan cinta kalian. Hahaha. Let's go. Nah, buat kalian yang ke Blok M, santai, banyak alternatif caranya ke Blok M. Bisa pakai MRT, busway, atau kendaraan mantan kalian. Bebas, yang penting masuk ke Blok M. Dan jangan lupa bawa paspor. Oke, sebelum kita ikut walking tournya, kita mau makan siang sama minum kopi dulu di sini. Karena kebetulan di luar lagi hujan dan kita walking tour itu jam 3. Nah, gua jam 1 di sini. Nah, ini aku ngopi di The Full York. Gak jauh kok dari MRT ini, depannya persis ada MRT. Kalau kalian ke rooftop, kalian bisa lihat pemandangan kereta dan stasiun MRT Blok M. Makan udah, ngopi udah. Sekarang kita menuju Masjid Al-Azhar buat mulai walking tournya. Dari sini itu jaraknya nggak terlalu jauh ya. Jadi kita jalan kaki aja sambil lihat suasana sekitar Blok M yang biasanya cuma kita lewatin doang. Udah ada di masjid, depan Masjid Al-Azhar, mau ikut tour Jakarta Guide. Rutenya di Blok M. Jadi ngomongin soal sejarah Blok M kayak gitu-gitu. Gratis ya ini. Nah, ini masih nunggu peserta lain. Nah, di tour kali ini aku bareng Jakarta Good Guide atau JGG. Kalian bisa kunjungin Instagramnya buat lihat jadwalnya, dan kalau pengen ikut tinggal ikut karena ini gratis. Oke teman-teman, kenalin nama aku Riki BHG. Teman-teman bisa panggil aku Riki. Ya, di Jakarta Good Guide kita ada dua Riki. Yang pertama dari Kira Madani, yang kedua dari Riki BHG. Jadi memang nama kita beda tipis kak. Yang satu pak sini aku bener-bener pengen tanyain kalian, kira-kira apa sih motivasi terbesarnya ikutan Jakarta Good Guide di rute Blok M? Jangan bilang mau ke Aslinya dari Surabaya. Oh, aslinya dari Surabaya. Oke, berarti di Jakarta ini apa nih? Kuliah kerja? Kuliah sekalian kerja. Kuliah sekalian kerja. Tak kenal maka tak sayang.
Makanya kita kenalan dulu sebelum kita walking tour. Jadi kita nggak cuma tahu sejarah, kita nambah teman juga di sini. Dulu kira-kira kita route mapnya kemana aja Ki? Karena sebetulnya ini gak jauh-jauh banget ya, tapi lumayan kalau misalkan kita agak jalan. Teman-teman bisa kesini dikit. Jadi kemungkinan rute kita seperti ini ya. Ini adalah awalnya kita dari Masjid Agung Al-Azhar. Ya, dari sini nanti kita jalan lurus, jebret. Habis itu nanti kita, nah di sini teman-teman, di sini tuh ada yang ATR, Kementerian ATR. Terus di sini itu teman-teman nanti akan melihat ya, apa namanya nih? Sebelah sini ini gedung ASEAN. Ya, nanti dia belok kiri, jebret. Nanti ke sini teman-teman kita akan Ya, seperti yang dijelasin guide-nya, untuk rute Blok M kita mulai dari Masjid Agung Al-Azhar, kemudian ke Kementerian ATR, BPN, ASEAN, Mabes Polri, Peruri, lalu ke Terminal Blok M, berakhir di Taman Literasi atau Taman Kristina Mata Tiahau. Disitulah kita turnya selesai. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai dan ikutin turnya, pasti seru banget. M gitu. Nanti kita akan jelasin kenapa sih Blok M itu sekarang masih ramai banget. Nah, di sini teman-teman, ya ini adalah bangunan cagar budaya. Sorry ya, kurang 1 tahun 1993 itu dijadikan sebagai cagar budaya. SK-nya sudah ada. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat seperti ini, ya ini adalah plakat yang diberikan oleh Bapak Anies Baswedan. Ya kenapa? Karena ini kan jadi cagar budaya. Jadi kalau misalkan cagar budaya itu, ketika bangunannya pengen dirubah, bukan dirubah, bahasanya adalah restorasi. Ya, jadi kalau misalkan ada bangunan mau direnovasi itu perubahan. Tapi kalau misalkan bangunan mau direstorasi, artinya dari bangunan awal ketika mereka ganti cat segala macam, warna catnya harus sama, jenis catnya harus sama, sampai dengan kualitasnya harus sama. Nah, ternyata Masjid Al-Azhar ini dibangun sejak tahun 1950-an dan salah satu masjid bersejarawan di kawasan Blok M yang sampai sekarang masih berdiri sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan kehidupan kota. Paling atas sana itu kan dia bundar. Nah, di atasnya itu ada lafal Asmaul Husna, 99 nama Tuhan atau sifat Tuhan. Oke, lanjut lagi, kita ke tadi udah jelasin soal masjid. Jadi mau ke rute selanjutnya. Kementerian ATR ini atau pemerintah Indonesia itu pengen mengadopsi dari sistemnya orang-orang luar, terutama Eropa itu masih masuk juga Turki sebagainya. Mereka itu membuat peraturan baru lagi karena kan Eropa itu tanahnya dikit ya. Nah, di Turki juga sama. Jadi di Turki itu ada sebuah peraturan, kalau misalkan tanahnya sudah lebih dari 5 atau berapa tahun gitu ya, nggak diperpanjang pajaknya, nggak diurus, maka itu akan diambil sama pemerintah. Asian Nation atau kita sebutnya sebagai ASEAN. Tapi sebetulnya namanya belum ASEAN. Jadi gimana kalau misalkan kita buat suatu organisasi yang dimana untuk memperkuat negara-negara kita? Kenapa? Karena memang pada waktu itu ASEAN itu adalah salah. Area ASEAN ini dulu dibangun sebagai simbol kerjasama antar negara Asia Tenggara dan sampai sekarang masih jadi landmark di kawasan Blok M. Fakta uniknya, organisasi ASEAN awalnya dibentuk karena persamaan geografi, budaya, dan nasib antara negara pendiri. Karena kita geografis berdekatan, ada kesamaan budaya, dan sama-sama memiliki pengalaman dijajah di masa lalu. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan Raden Syed Sukanto adalah orang yang dijebak sama temannya untuk bisa menjadi Kapolri. Dijebak kan? Ada nggak sih teman yang kayak begitu? Kalau ada boleh deh. Ya, di info mas, ada nggak di Manggarai? Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, benar. Ya, Bapak Soekarno ketika Indonesia merdeka, beliau itu lagi nyari siapa sih yang akan dijadikan kepolisian pada waktu itu. Ya, di sini aku punya gambarnya teman-teman. Kalau misalkan ada yang belum kenal dari Bapak Raden Syed Sukanto, ini beliau. Ya, yes, Bapak Raden Syed Sukanto, beliau Bapak Polisi pertama Indonesia di tahun 1940. Perum percetakan uang Republik Indonesia. Ya,
Jadi kalau misalkan kita lihat teman-teman zaman dulu di tahun 1971 kita buat duitnya itu di sini, ya nyetak duitnya di sini, ya. Tapi semenjak tahun 1997 percetakan duitnya itu dipindah, ya, yang sekarang menjadi Karawang. Ya makanya kalau misalkan kita lihat di sana Karawang tuh UMR-nya gede banget ya, gitu. Nah di sini teman-teman aku punya sedikit gambar aja. Ya kira-kira apa sih yang dilakukan Peruri ya sejauh ini? Mereka tuh ngapain aja? Nah ini yang di Karawang ya, gede banget, gitu. Karena dia kan, maksudnya dia kan nyetak duit ya, jadi kayak takut nanti ada pembobolan segala macam. Sama pihaknya pemerintah, mereka tuh masih buat rumah-rumah yang masih besar. Jadi modelnya itu ada dua, ada rumah model kayak begini, ini kayak rumah-rumah orang besarnya. Tapi kalau misalkan rumah, bukan rumah subsidi ya, atau rumah hemat lah kita bisa bilang, itu adalah rumah jengki. Nah, sebelah sana. Paling beda. Lihat ya, rumah jengki. Alfamart sampingnya. Nah, model rumah jengki itu gitu. Makanya kalau misalkan kita lihat zaman dulu sebetulnya rumah-rumah yang ada di situ itu modelnya seperti Alfamart kedua yang harus gitu. Modelnya kayak gitu. Itu namanya rumah jengki. Kita kalau misalkan yang ini rata-rata biasanya rumah buat konsultan segala macam. Nah, jadi ada dua jenis. Jadi zaman dulu teman-teman, rumah di Kebayoran Baru itu adalah rumah-rumah orang kaya yang dimana terminal blok M itu kemudian sudah diangkat. Yang pertama itu di Jakarta Kota, teman-teman kalau misalkan pernah ke Fathahillah Square atau lapangan Fathahillah, zaman dulu di situ adalah terminal. Terus dia pindah ke Walter Preden yang sekarang itu menjadi lapangan banteng. Jadi zaman dulu di situ adalah si terminalnya, baru yang ketiga terakhir dia itu pindah ke Blok M. Gitu. Makanya kalau misalkan Blok M ini kita naik di Transjakarta pasti nomornya 1 karena awalnya di sini. Gitu. Ini yang bikin rame si Blok M. Kalau misalkan nggak ada terminal Blok M, otomatis aku yakin 100% bakalan sepi. Karena nggak ada orang yang lalu di sini. Gitu. Karena si Blok M. Nah, aku baru tahu ternyata terminal Blok M ini terminal terbesar dan tersibuk di Jakarta. Kayak semua ada angkot, metro mini, bus, bahkan sebelum MRT dan Transjakarta ada. Artinya semua perjalanan kota hampir berawal dari sini. Jantungnya transportasi Jakarta. 1977 ya. Jadi ini sejak kami dibuat dan diresmikan 1 hari sebelum beliau bukan turun ya, tapi selesai dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di sini teman-teman aku punya fotonya dari Bapak Lisa Dikin. Kalau misalkan kalian belum pernah ngeliat, ini adalah si beliaunya. Ini dia Bapak Lisa Dikin. Ada yang kenal nggak Bapak Lisa Dikin? Tentang penyetus apa? Oke, Transjakarta ya. Katanya Itu dia walking tour kita hari ini di Blok M. Ternyata kawasan yang sering kita lewati punya sejarah yang jauh lebih menarik dari yang kelihatannya. Makasih udah ngikutin jalan bareng. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kamu suka video ini. Dadah.